saat ini saya juga sudah tersambung melalui telepon dengan Pak Wisnu Wardana, pakar kapal selam sekaligus juga perancang kapal selam dari ITS. Selamat pagi Pak Wisnu. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Wisnu sudah bergabung bersama kami. Pak Wisnu, kita ingin memahami lebih jauh lagi mengenai khususnya karakter dari kapal selam KRI Nanggala 402 ini. Anda tentu saja memahami jauh lebih ahli dalam hal ini. Pada saat kita mendengar lost contact Nanggala 402, ini sebenarnya lost contact itu apa penyebabnya? Apakah benar blackout? Dan apa itu blackout itu seperti apa di kapal selam dan apa dampaknya terhadap kapal selam dan kontak dengan daratannya? Iya, jadi komunikasi kapal selam itu ada dua hal. Kalau dia ada di permukaan menggunakan radar, tetapi kalau kapal selam itu ada di bawah permukaan, dia menggunakan sonar. Karena kita tahu bahwa radar itu tidak bisa menembus permukaan air. Karena komunikasi di bawah permukaan air itu oleh karena itu menggunakan sonar. Jadi kalau ada lost contact, tergantung apakah KRI Nanggala itu ada di permukaan atau ada di bawah permukaan. Iya. Jadi kalau di atas permukaan dia memakai radar, berarti lost contact itu diakibatkan atau malfungsi daripada radar itu. Nah, kalau dia itu ada di permukaan radar, maka sudah pasti putus kontak itu diakibatkan oleh malfungsi dari radar sonar itu. Oh, kalau di bawah air berarti malfungsi dari sonar gitu ya? Iya, betul Pak. Ada keterangan bahwa sebenarnya hilang kontak itu cukup sering terjadi, namun hanya dalam hitungan di bawah 3 jam biasanya akan tersambung kembali. Benar begitu? Ya. Dan kalau itu apa penyebabnya tuh? Ya, itu ya namanya peralatan elektronik dan menggunakan media udara atau air gitu ya. Pasti ada banyak variabel yang mempengaruhi konektivitas itu. Jadi kalau ada di bawah air ya salinity-nya terpengaruh, kondisi air temperatur mempengaruhi dan seterusnya. Jadi kondisi variabel air itu juga mempengaruhi performance dari sonar itu. Nah, itulah yang seringkali memang variabel-variabel air itu ya tidak match dengan dengan fungsi dari peralatan sonar yang disediakan itu. Berarti memang benar ya Pak, Anda bisa mengkonfirmasi hilang kontak itu wajar, tapi memang ada batasannya, kewajarannya sampai berapa lama begitu ya Pak? Saya kira begitu, ya. Karena kita tahu bahwa ketidakberesan atau ketidaksesuaian kondisi air itu akan mempengaruhi kontak atau tidak kontaknya hubungan sonar itu. Kalau melihat durasi yang saat ini Pak, ini kan sudah dari kemarin pagi hilang kontaknya, informasi dari pukul 3 pagi kemarin waktu Indonesia bagian tengah, hingga saat ini kan sudah jauh lebih melebihi 24 jam begitu. Ini betul. Apa analisa Anda terhadap hal ini? Saya curiga ya maaf ya, saya ngomong apa adanya ini. Kapal Nanggala itu adalah kapal yang didesain tahun 80-an. Ya toh. Jadi segala peralatan, segala apa itu ya kira-kira perkiraan saya itu masih menggunakan banyak hal-hal yang terbit di tahun 80-an itu. Teknologinya ya? Teknologinya. Jadi dia belum diperbaiki sampai kondisi 2020 ini. Gitu. Makanya di sana banyak sekali kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan dari kegagalan dari alat itu, kemungkinan dari medianya, dan juga kemungkinan dari hubungan-hubungan dengan yang lain itu bagaimana gitu. Mestinya kalau menurut saya hilang kontak itu harus diperbaiki atau dipikirkan sebelum kapal ini berlayar. Itu harus dipastikan dulu bahwa
hilang kontak dalam arti tanda petik tidak wajar ini harus sejauh mungkin dihindarkan. Jadi kita itu hanya bergerak bagus, kondisi bagus bergerak gitu. Nah kalau sampai kehilangan kontak sampai berhari-hari seperti ini, saya curiga itu harus salvage-nya harus disiapkan dulu. Oke. Blackout, mungkin Anda bisa menjelaskan blackout itu sendiri di kapal selam itu seperti apa, Pak Wisnu? Sama juga, blackout itu adalah kondisi media air juga. Jadi dia itu tidak bisa mengirim sinyal karena kondisi media air memang black gitu. Kondisi parameternya sedemikian rupa sehingga kombinasinya adalah muncul black gitu. Nah, ada kemungkinan mungkin deh ya. Tapi ada sabotase atau yang lain dari negara-negara tertentu, saya juga tidak memungkiri adanya kemungkinan itu karena itu teknologi tahun 80 bisa saja dimanipulasi untuk ditanggulangi dengan teknologi 2020 begitu. Oke. Jadi karena ketidakbagusan teknologi pada saat itu sangat mungkin menjadikan dia blackout atau menjadikan dia miskomunikasi atau kita disabotase dari sisi apanya gitu sehingga kita tidak bisa menanggulangi itu. Itu saya masih terkait blackout. Blackout ini apakah benar-benar hanya blackout komunikasi sajakah yang kemungkinan bisa terjadi pada kapal selam ya? Mungkin ini kita belum bisa bicara soal Nanggala karena kita belum tahu. Tapi biasanya istilah blackout itu apakah hilang komunikasinya atau ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan luar kapal selamkah? Atau memang kelistrikan dan mesin di kapal itu pun mati begitu? Ya, bisa jadi banyak kemungkinan kalau kita tidak ada data semacam ini ya. Artinya kita tidak punya satu input yang mendekatkan kita pada kenyataannya bagaimana gitu. Jadi possibility-nya banyak begitu ya? Iya, jadi banyak kemungkinan bisa jadi komunikasinya, bisa jadi mesinnya, karena dia barang terpisah di dalam lautan yang tidak bisa ditembus dengan radar. Itu yang memberatkan kapal selam kan di situ. Beda dengan pesawat meskipun kencang-kencang tapi dia tetap bisa terdeteksi radar. Tapi kalau kapal selam begitu kita hilang kontak, begitu kita hilang komunikasi dengan kapal selam itu. Seperti kapal selam Kursk Rusia yang barusan yang 2-3 tahun yang lalu juga kecelakaan itu juga begitu sama, langsung hilang, hilang gitu. Nah, harus ada kapal selam kecil dengan kekuatan selam yang luar biasa yang menyelidiki bagaimana kapal Nanggala ini bergerak. Dan menyelidiki maksudnya dia itu bisa mendetek apa fungsinya dari kapal selam Nanggala. Dan sejauh pengetahuan Anda apakah kita memiliki? Tidak ada, kita belum punya. Jadi yang punya itu Singapura, itu 1.500 meter kalau nggak salah. Dan juga di Rusia sana juga ada itu kapal selam 20 meter yang kecil tapi punya kemampuan selam luar biasa. Oke, jadi sebenarnya ukuran kapal selam besar kecilnya belum lantas menentukan dia kemampuan selamnya sejauh apa begitu ya? Enggak, justru kalau kapal selam itu, kapal selamnya besar, biasanya daya selamnya berkurang. Oke. Nah kalau kapal selamnya kecil, dindingnya tebal-tebal, nah itu bisa lebih dalam. Bisa menyelam lebih dalam lagi, 1.500, 2.000 dan seterusnya. Kalau kapal selam kayak Nanggala paling 250-300 meter dia sudah nggak bisa. Ya. Nah itu yang dikhawatirkan juga saat ini Pak Wisnu, kemampuan selam kapal selam Nanggala ini diperkirakan seperti Anda katakan tadi 250 hingga 300. Sementara kedalaman dari area yang dilakukan pencarian saat ini informasinya bisa sampai 500-600 meter kedalamannya. Apa dampak kedalaman ini terhadap khususnya struktur dari kapal selam itu sendiri? Apa yang terjadi kalau ia melebihi kemampuan selamnya? Ya, jadi kalau kapal selam itu ya
kapal selam itu ada yang namanya pressure hull, yaitu badan tekan bahasa Indonesianya. Nah, itu memang didesain karena kalau kapal selam itu menyelam, maka kayak diperkes gitu loh, Dek. Dipres. Dia kayak dipres dari semua hal, dari sesuatu yang ada di luarnya. Pressure hull itu diperkes sampai kedalaman, karena dalam 10 meter itu meningkat 1 bar di laut itu. 10 meter lagi meningkat 1 bar. Gitu. Terus sampai kalau dia itu didesain sampai 300. 300 itu desain kapal Nanggala tahun 80. Nah, berarti sekarang pasti jauh lebih kecil dari itu. Sekitar 250 atau sekitar 200 meter. Struktur pressure hull dari kapal selam itu sudah kriat gitu. Karena diperkes dari luar tadi itu. Secara fisik pun sudah berbunyi dan menunjukkan gitu ya. Okay. Betul. Jadi kapal selam itu kalau sudah sekitar daya tahan selamnya, dia akan bunyi kretek ini, Dek. Karena ngepres gitu ya. Okay. Karena dipres dari luar karena gaya hidrostatik dari kapal, dari air itu. Itu. Apa yang bisa terjadi itu, Pak, kalau itu tadi melebihi kemampuan selamnya? Buckling. Jadi strukturnya gagal, strukturnya kayak telur diperkes dari luar gitu. Bisa pecah langsung gitu. Hancur. Iya, strukturnya langsung hancur itu. Jadi ada buckling, ada macam-macam, semuanya itu akan bekerja meremukkan kapal selam itu. Oke, kembali lagi bahwa kita berbicara mengenai kondisi kapal selam umum. Sekali lagi untuk Nanggala ini bukan untuk dijadikan patokan untuk Nanggala. Kita masih belum tahu. Tadi Pak Wisnu juga sudah menggambarkan possibility kemungkinannya sangat besar. Belum tentu bahwa ini kegagalan mesin juga belum tentu. Kita belum tahu lah. Yang pasti kita tidak bisa berkontak. Hanya sejauh itu yang kita ketahui ya, Pak Wisnu belum bisa berkontak begitu. Tapi kita masih mengharapkan yang terbaik tentu saja untuk kapal selam Nanggala 402 ini. Kontrol dari kapal selam, Pak Wisnu, ada informasi bahwa memang ada sempat mengalami kendala pada bulan Maret, kapal selam Nanggala 402 ini sempat mengalami kendala naik turunnya untuk naik ke permukaan dan turun ke kedalaman laut. Ini kan belum lantas berarti mesin mati, lebih kepada kendali begitu. Nah, hal-hal seperti ini apakah yang bisa dilakukan? Mengingat kapal selam ini kan berada di dalam laut, apakah bisa perbaikan sembari berada di dalam laut seperti itu, atau apa yang bisa dilakukan sebenarnya untuk mengatasi hal seperti ini? Ya, kapal selam itu penanganannya atau tailpipe-nya ya dia harus berhenti dulu. Kemudian dengan ponton yang besar dia itu harus digantol, ditarik ke atas. Oke. Karena kapal selam itu kalau dia gagal di dalam surfacing maupun submerging, itu tidak bisa dia itu terus kontrolnya itu berjalan. Jadi yang bisa itu kapal selam itu balasnya dikeluarin, ya, airnya itu disemprot dengan tekanan udara tinggi sehingga dia bisa mengapung kembali. Nah kalau ini juga gagal ya gak iso kan. Kapal selam tidak mempunyai self defense yang baik dalam hal yang begitu. Nah, jadi itu ya perkara submerging, perkara diving dan seterusnya itu harus dipastikan 100% sukses sebelum kapal selam itu sebelum dipergunakan, bahkan untuk latihan juga ya. Iya, betul. Nah, saya merasa saya tidak mengecilkan angkatan laut. Saya merasa hal-hal yang bersifat maintenance seperti ini rasanya kok kita itu agak kurang. Itu menurut Anda, apapun hasilnya dari Nanggala ini kita harus tingkatkan. Pak Wisnu Wardana, terima kasih banyak atas keterangannya. Kita tentu akan berbicara lebih jauh lagi terkait dengan Nanggala 402 ini. Kita harapkan yang terbaik untuk kru Nanggala 402. Terima kasih Pak Wisnu Wardana, pakar kapal selam dan perancang kapal selam dari